Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andegration Channel, dan di segmen kali ini kita akan mengulas ya untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, selamat datang di segmen analisa pagi. Hari ini kita berada di tanggal 30 Desember 2023. Besok udah malam pergantian tahun ya teman-teman. Jadi dalam posisi saat ini kita dalam posisi long weekend sepertinya cukup panjang, musim liburan teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari news hari ini itu nggak terlalu ada news yang signifikan ya teman-teman. Di perdagangan kemarin pun kita sudah menutup dengan beberapa data seperti Fed balance sheet yang mana trennya mengalami penurunan, kemudian juga ada lelang 7 years note. Nah, ini juga data kemarin. Kemudian dari data Amerika Serikat itu ada Chicago PMI yang mana trennya mengalami penurunan. Artinya itu negatif buat dolar ya teman-teman. Dan dari perdagangan kemarin ya nggak terlalu gimana-gimana. Dari beberapa data kalau kita perhatikan, pergerakan dari US dollar di perdagangan kemarin justru sudah mulai mengalami penguatan tipis. Ya, ini dia sudah menyentuh level trendline yang terbentuk di sini di level 100. Jadi memang ada sedikit kenaikan, tapi Bitcoin dan kawan-kawan tampaknya kena selling pressure yang lumayan tinggi menjelang awal tahun, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa news di market, kemarin itu ada berita dari Argentina yang baru aja di bawah kepemimpinan dari Presiden Milei itu pengen nih untuk bikin regulasi ya, membuat rancangan undang-undang untuk meregulasi beberapa aset kripto seperti ada Ripple, kemudian Ethereum, dan juga yang lain, teman-teman. Jadi maksudnya regulasi ini adalah untuk melegalkan aset-aset kripto tersebut bisa diperdagangkan ya, diperdagangkan di Argentina supaya adopsinya lebih masif. Jadi bukan karena Argentina anti terhadap kripto ya. Ini lebih kepada ya boleh, tapi harus tetap mengikuti undang-undang yang berlaku di sana, teman-teman. Karena kalau kita tahu negara Argentina itu terbilang bermasalah terkait dengan fiat currency mereka. Yang mana kan kita tahu anjlok ya, peso anjlok, parah banget teman-teman. Apalagi ketika kemarin pasca COVID itu harganya terus mengalami penurunan. Jadi tentunya warga Argentina itu perlu untuk mencari alternatif-alternatif baru, currency atau aset yang bisa membantu mereka dalam hal meredam inflasi terhadap mata uang mereka. Dan kabarnya juga Argentina pengen shifting dari peso ke dolar, teman-teman, US dollar ya. Tapi belum ada konfirmasi atau klarifikasi lebih lanjut sih sebenarnya. Kemudian dari berita yang lain itu datang dari Coinbase. Coinbase ini baru saja kehilangan 30.000 Bitcoin yang keluar dari exchange Coinbase. Jadi ini menandakan bahwa market itu sekarang lagi dalam taking profit, teman-teman. Lagi dalam posisi taking profit. Banyak yang sudah keluar meninggalkan platform tersebut dalam beberapa hari terakhir. Ya mungkin yaitu impact daripada yang namanya libur panjang, teman-teman. Libur Natal dan Tahun Baru itu impactnya kerasa banget terhadap likuidasi para exchange. Jadi semakin terjadi penurunan. Tapi data penurunan ini sebenarnya lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi, mirip seperti yang terjadi di sini dikatakan di 2015. Jadi aksi taking profit yang terjadi lumayan tinggi dalam beberapa hari terakhir untuk exchange Coinbase. Berita yang lain itu datang dari OKX. OKX Exchange bakalan mendelisting privacy token di awal tahun 2024. Ini negatif untuk teman-teman yang pegang beberapa token ini ya. Yang pertama ada Monero atau XMR. Hati-hati. Yang kedua itu ada Zcash. ZEC itu juga bakalan kena. DAS juga bakalan kena. Horizon juga bakalan kena, teman-teman. Itu akan di delisting kemungkinan di 5 Januari 2024. Jadi negatif untuk beberapa token tersebut. Dari berita yang lain ada BlackRock yang menunjuk Jane Street, JP Morgan sebagai authorized partisipan untuk tujuan Bitcoin ETF mereka. Ini berita cukup menarik karena sifatnya sangat-sangat spekulatif. Jadi ini sifatnya speculation ya, speculation atau rumor, teman-teman, belum terbukti. Kenapa saya bilang ini cukup unik dan juga aneh, teman-teman?
Karena pernyataan dari CEO JP Morgan sebelumnya kan dia menyatakan bahwa bakalan tutup kripto jika duduk di pemerintahan. JP Morgan, Jamie Dimon, ini adalah CEO dari JP Morgan yang bakalan menutup kripto jika dia sampai duduk di pemerintahan. Dan ya saat ini BlackRock menunjuk JP Morgan. Jadi ada semacam pernyataan yang kontra terhadap rumor yang beredar saat ini, teman-teman. Tapi ya itulah market kripto, kita nggak tahu bagaimana nanti rumor ini terus bergulir, apakah memang BlackRock masih bakalan menunjuk JP Morgan ke depannya atau bagaimana. Kemudian dari berita yang lain datang dari FunEgg, baru aja merilis new Bitcoin commercial, new Bitcoin periklanan, teman-teman, iklan yang baru untuk Bitcoin. Jadi FunEgg ini adalah salah satu manajer investasi yang kemarin sudah berhasil mendapatkan approval terkait dengan Ethereum ETF. Jadi good news buat Ethereum. Sekarang mereka baru mencoba untuk menawarkan spot ETF, teman-teman, lagi dalam proses pengajuan. Ya, dan mereka sudah mempersiapkan iklan yang akan mereka tampilkan untuk mengundang banyak investor masuk ke pasar ETF yang mereka tawarkan. Lalu datang dari berita yang lain, ada Celsius. Ini salah satu perusahaan yang sempat kolaps ya, teman-teman. Itu kabarnya bakalan shifting, bakalan berpindah jadi Bitcoin mining. Wah, ini perusahaannya lagi aneh-anehnya, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, dari pemberitaan Reuters, seorang hakim kebangkrutan Amerika Serikat telah menyetujui peralihan dari pemberi pinjaman, yaitu Celsius Network, ke penambang Bitcoin. Jadi dia akan menjadi penambang Bitcoin, memutuskan bahwa perusahaan tersebut dapat menyimpang dari rencana kebangkrutan yang telah disetujui sebelumnya karena kondisi kreditur dan pelanggan yang tidak lebih buruk di bawah rekonstruksi yang baru. Hakim kebangkrutan Martin Glenn di Manhattan pada hari Rabu mengatakan bahwa rencana kebangkrutan yang disetujui pada bulan November mengandung cukup fleksibilitas untuk kemungkinan Celsius beralih ke rencana cadangan. Wah, ini mereka masuk ke rencana cadangan berarti ya. Lalu gimana nih impact terhadap harga Celsius? Coba kita lirik bentar si Celsius. Apakah dengan narasi ini harganya bakalan semakin baik? Oh, enggak juga, teman-teman. Celsius masih drop kemarin 10% ya. Jadi belum terlalu positif. Lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Apakah menarik saat ini? Pertama, dari indeks dolar di perdagangan kemarin naik tipis, nggak terlalu gimana-gimana. Lalu dari gold itu juga ada aksi taking profit sepertinya setelah menyentuh level resistance. Lalu S&P 500 turun sekitar 0,2%. Teman-teman, lalu Bitcoin dan kawan-kawan ini mulai drop ya. Mulai kelihatan tanda-tandanya Bitcoin akan masuk ke fase koreksi, teman-teman, setelah sideways yang cukup panjang. Sideways itu adalah fase yang berbahaya banget. Jadi orang bilang sideways itu adalah fase di mana kita akan dibikin bingung. Apakah itu adalah fase akumulasi atau itu adalah fase distribusi, teman-teman. Jadi seringkali memang sebuah kenaikan dan penurunan itu ditandai sama yang namanya fase sideways. Jadi kita di fase sideways itu harus mencari kira-kira kemana nih pergerakan dari market ke depannya. Karena sometimes sideways ini banyak sekali memakan korban, teman-teman. Ini adalah contoh chartnya, teman-teman. Di mana posisi sideways itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah akumulasi, di mana para trader besar udah mulai masuk lagi, membeli, mencicil barang ketika fasenya sideways. Atau sideways juga bisa diartikan sebagai fase distribusi, di mana banyak orang yang sudah melakukan penjualan. Jual secara pelan-pelan, dia nggak ngedam market, teman-teman, tapi dia pelan-pelan jualan. Makanya posisi Bitcoin saat ini itu bener-bener rawan menurut saya. Either dia bakalan naik atau dia bisa bakalan turun, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari beberapa indikator ya, teman-teman, kita pakai pertama, volume perdagangan Bitcoin itu sudah mengalami penurunan sejak Oktober tanggal 23 kemarin sampai saat ini. Posisi daripada volume terus mengalami penurunan. Smart money juga kelihatan mulai menunjukkan tren penurunan di time frame daily ini. Kemudian dari RSI juga kurang lebih sama.
RSI-nya juga menunjukkan fase penurunan. Dan dengan kata lain, kita akan berpotensi untuk mengambil fase koreksi terlebih dahulu. Yang pertama, yang teman-teman harus perhatikan yaitu posisi Bitcoin. Harganya saat ini sedang berada di level support. Sorry, ini level supportnya kita itu ada di kisaran 42.000. Ini adalah level support penting karena kita masih bergerak dalam sebuah ascending triangle. Bila kita berhasil untuk mantul dari level tersebut dan kembali mengarahkan Bitcoin ke pergerakan yang naik, teman-teman, target terdekat ada di kisaran 44.500. Itu target resistance yang cukup kuat untuk Bitcoin. Tapi kalau kita lihat dari progres yang terjadi pada Bitcoin di perdagangan kemarin, itu volumenya lumayan tinggi, cuman smart money-nya nggak banyak muncul. Ini mengindikasikan bahwa ada distribusi yang sedang terjadi. Ya, jadi whales-nya aktivitasnya sangat rendah dan yang melakukan penjualan sangat tinggi. Jadi indikasinya mengarah ke tren penurunan dengan level konfirmasi yang harus teman-teman perhatikan, yaitu kalau dia drop di bawah dari level 41.800 itu adalah sinyal negatif untuk pergerakan Bitcoin dan memungkinkan Bitcoin untuk kembali mengalami penurunan, mencari area level support teman-teman itu di kisaran 38.500. Target support untuk pergerakan Bitcoin. Tapi kalau Bitcoin mampu menembus atau bertahan di atas dari level 41.800 tadi dan pergerakan Bitcoin justru malah mengalami penguatan, teman-teman boleh pantau lagi Bitcoinnya di level 44.500 sebagai konfirmasi tren bullish lanjutan pada Bitcoin. Gimana menurut kalian kemana arah Bitcoin sementara ini? Kalau dari time frame daily kelihatan sih Bitcoin ada kecenderungan korektif. Kalau dari time frame weekly, saya melihat Bitcoin ini sebenarnya masih bagus. Masih dalam tren bullish. Mungkin dia hanya butuh beberapa koreksi sehat teman-teman dalam beberapa minggu ke depan ya. Setelah itu Bitcoin akan masuk lagi dalam fase rally-nya. Jadi paling gitu yang kita perhatikan untuk saat ini. Jadi secara jangka pendek kesimpulannya Bitcoin berpeluang koreksi. Secara midterm jangka menengah setahun 2 tahun saya rasa masih bakalan menarik. Apalagi ada narasi tentang ya penurunan suku bunga, halving Bitcoin, kemudian ada pemilu. Dan ya news-news yang lain juga bisa mempengaruhi pergerakan dari market. Jadi menurut saya untuk sekarang ini masih terbilang ya mix ya teman-teman. Jangka pendeknya mungkin korektif, tapi jangka menengahnya Bitcoin juga masih akan sangat-sangat baik. Dari BTC Dominance di perdagangan kemarin ada sedikit penguatan, dia sudah berhasil sedikit recover dan altcoin tentu saja tertekan di perdagangan kemarin ya, lumayan banyak altcoin yang tertekan. Sempat dibawa naik dulu tapi at the end ya dibawa turun lagi teman-teman. Jadi posisi sekarang ya bisa dibilang posisi yang mengarah ke tren koreksi pada Bitcoin. Oke, gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Tempat aku untuk berbagi informasi terbaru ya. Jadi kalau teman-teman punya akun Telegram yang mau join, silahkan untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri. Makasih.